warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Hari ini, alhamdulillah kita bisa bertemu lagi di episode baru nih, Menggapai Ramadan Ajaib. Dan pada episode kali ini kita akan membahas tentang menyusun kurikulum keluarga ajaib di bulan Ramadan. Masya Allah. Dan saya sudah ditemani dengan Bunda Ucu Sulastri. Alhamdulillah. Assalamualaikum Bunda. Waalaikumsalam Sehat ya, warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah semakin sehat, semakin bahagia. Masya Allah. Lancar ya Bun puasanya? Alhamdulillah lancar, lebih lancar saat ini ya, insya Allah. Sampai ke depan nanti 30 terakhir di bulan Ramadan. Semoga kita diberikan kesehatan, panjang umur, lancar semuanya, dan diterima semua amal ibadah kita. Amin ya Allah, amin ya rabbal alamin. Nah, hari ini kita akan membahas tentang menyusun kurikulum ya Bun ya? Kurikulum untuk keluarga ajaib di bulan Ramadan. Sebenarnya kurikulum nih apa sih Bun, dan gimana cara nyusunnya? Kenapa harus ada kurikulum nih di bulan Ramadan? Kayak di sekolahan aja gitu kan ada kurikulumnya. Iya, baik Mbak Ayu. Kita sapa terlebih dahulu insan-insan magnet rezeki, sahabat-sahabat surgaku. Ya, Bunda Ucu doakan di bulan Ramadan ini semakin ditinggikan derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala, semakin berlimpah berkah rezekinya, keluarganya semakin mawadah, sakinah, mawadah warahmah. Amin ya Allah, amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Berbicara Ramadan yang penuh dengan keberkahan. Ramadan bulan pendidikan, di mana bulan pendidikan tentu harus dipersiapkan segala sesuatunya, karena mendidik tidak bisa mendadak. Mendadak itu tidak mendidik. Maka perlu dipersiapkan kurikulum, apalagi kurikulum di bulan Ramadan. Waktunya hanya 30 hari. Kalau mengalir begitu saja, kita ditinggalkan tanpa ada bekas atau jejak yang bisa menjadi sebuah kenangan terindah di tahun ini. Nah, insya Allah kurikulum kalau bicara dalam bahasa, kurikulum dalam bahasa Latin berasal dari bahasa Latin itu kurer, ya, yaitu bergerak. Nah, jadi akhirnya kurikulum ini satu pergerakan di dalam satu trek jalan, ya. Kemudian untuk mencapai satu tujuan. Nah, kalau kita sekarang sudah ada tracknya, tujuan itu sampai atau tidaknya, itu kita perlu apa? Perlu perangkat-perangkat kurikulum itu sendiri. Nah, jadi hari ini kita akan coba rancang di bulan suci Ramadan. Kalau kita tidak menggunakan kurikulum, itu nanti semuanya keluarga kita, khususnya nih keluarga kecil, ya, itu akan kebingungan mau ngapain, kemudian apa saja. Tapi kalau ada kurikulum, insya Allah Bayu, itu semuanya akan dimudahkan. Dan kurikulum ini akan membentuk keluarga kita menjadi ajaib lagi Mbak Ayu, seperti itu. Jadi kurikulum yang kita akan coba susun ya Bun ya, nanti ada goalsnya. Betul gitu. Sekali. Untuk Ramadan ajaib. Untuk Ramadan menjadi lebih ajaib, betul. Silakan Bunda, misalnya kurikulumnya apa aja nih yang bisa disusun di keluarga, atau biasa Bunda di keluarga Bunda sendiri gitu ya? Baik, apa aja sih kurikulumnya gitu? Biasanya bismillah ya, Bunda Ucu bersama dengan keluarga, ya, bersama dengan suami, pasangan dan anak-anak itu sebelum memasuki bulan suci Ramadan, kita selalu kumpul seperti di ruang tamu atau di ruang makan, di ruang keluarga, ya. Kita panggil anak-anak, kita panggil pasangan, kita masing-masing, kita sepakati bersama untuk membuat track, ya, gimana kita bisa menjadi perangkat dari kurikulum itu sendiri mensukseskan bulan Ramadan, ya, menjadi keluarga ajaib. Ya, pertama unsur kurikulum itu, Bayu, kita harus punya tujuan. Tujuan kita apa? Meraih derajat takwa. Itu tujuannya, ya. Insya Allah nih, kita sampaikan ke anak-anak, pada pasangan kita, yuk kita tujuannya meraih derajat takwa.
Jadi sebelum bikin kurikulum harus tahu dulu ya Bun, tujuannya apa gitu. ya. Jadi visi misi kita jelas dulu. Iya. Nah, untuk mendapatkan piala ya, kemenangan derajat takwa itu ya tentu kita harus punya dasarnya juga. Dasarnya apa? Memang perintah Allah lagi, yaitu di dalam surat At-Tahrim ayat 6, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naro. Ya, hai orang-orang yang beriman, jagalah diri kalian, diri kalian dan keluargamu dari siksa api neraka. Nah, berarti ya, kita untuk mencapai ke sana menjaga diri kita dulu, kemudian keluarga kita supaya tidak terkena api neraka. Nah, api neraka itu wah luar biasa ya. Kita korek api saja di dunia sudah panas ya, apalagi di akhirat nanti. Nah, kita nggak akan tega ngelihat anak kita, keluarga kita itu terkena percikan api neraka, apalagi terbakar api neraka seperti itu. Itu yang pertama. Yang kedua, Mbak Ayu, saat kita membuat kurikulum bersama dengan anak-anak kita harus tahu dulu kontennya. Nah, konten yang harus kita buat supaya semuanya bisa terancang baik, yang pertama harus melihat dari sisi intelektual. Jadi intelektualnya nih, nanti kita bahas nih di intelektual ini, kenapa sih kita ini harus saum? Kita kasih tahu kepada anak-anak bahwa di dalam organ tubuh kita gitu kan, ada usus, ada hati, ada jantung, ada liver dan sebagainya. Itu tentu butuh istirahat setelah 11 bulan itu terus bekerja. Kalau mesin kendaraan kalau diajak bekerja terus, lama-kelamaan apa? Itu bisa rusak gitu. Tapi kalau diistirahatkan, kemudian nanti diberikan makanan-makanan yang bernutrisi baik, nah itu insya Allah ya itu akan menjadi lebih maksimal. Berarti kita menjaga apa? Menjaga diri kita yang diamanahkan oleh Allah atas usia kita dan fisik kita. Nah itu. Kemudian yang berikutnya lagi dari sisi emosi dan sosial. Nah, kita harus tahu nih rancangan emosi sosial, nanti kita akan bahas ya. Kenapa, Lail? Laili bingung nih Mbak. Sebentar lagi kan mau mudik. Tapi nggak tahu mau ngasih apa ke keluarga di rumah. Biasanya kasih apa? Biasanya cuman ngasih barang atau makanan aja Mbak. Kira-kira apa ya yang baru? Gimana kalau kamu kasih emas? Emas? Iya. Tapi harganya berapa Mbak? Nih ya, aku punya emas namanya Emergold. Harganya terjangkau, desainnya oke banget. Harganya mulai dari 40 ribuan aja. 40.000? Edisi Idul Fitri. Terbatas, hanya dijual saat Idul Fitri aja. Jadi kalau kamu pesan ini akan sangat bermakna loh lebarannya dan seru banget pastinya. Coba deh, ini Emergold edisi Idul Fitri. Berarti 40.000 udah bisa dapat emas Mbak? 40.000 bisa dapat emas. Gimana? Keren kan ideku? Ide yang baik sih Mbak. Terus pilihan gramasinya ini beraneka ragam, mulai dari 0,025, 0,05, 0,1, 0,2 sampai 0,5. Keren banget kan? Kamu tinggal pilih mau pesan yang berapa gram, terus langsung deh kasih ke keluarga tercinta. Wah, terima kasih ya Mbak atas sarannya. Jadi tadi ada Quran Surat At-Tahrim ya Bin ya. Jadi itu tuh jadi PR gitu untuk kita semua, kita pribadi, bahwa memang harus menjaga diri dan keluarga. Betul. Gitu. Sekali Mbak Ayu. Dari api neraka. Jadi ini salah satu cara kita gitu. Jadi kita mau nyusun kurikulum biar kita dan keluarga jadi ajaib gitu ya Bun, ya. Betul. Tadi ada apa aja Bun?
Tadi disampaikan kita membuat kurikulum itu indikatornya harus tahu tujuan. Tujuan. Yang kedua kita buat konten. Kontennya apa ya, aja? Yang ketiga kita buat metodenya. Yang keempat kita lakukan evaluasi. Gitu. Dari yang konten tadi tuh ada apa aja nih Bun isinya? Baik. Konten ini tentu setelah kita tahu tadi tujuannya ya, alhamdulillah kita sudah ketahui tujuannya. Kita sekarang masuk ke dalam konten ya. Konten ini terdiri dari kita harus masukkan ya terkait dengan kecerdasan intelektual. Ya, kemudian harus kita masukkan juga di dalam kurikulum di bulan Ramadan untuk warga ajaib ini kecerdasan emosional. Ya. Kemudian kita masukkan yang ketiganya kecerdasan sosial. Nah, yang keempatnya kita masukkan kecerdasan spiritual. Jadi ada 4 ya Bun ya? Ya. Intelektual, emosional, sosial dan spiritual. Nah, masing-masing kita coba jabarkan ya Bun ya. Untuk kecerdasan intelektual itu yang seperti apa sih Bun? Masya Allah. Nah, anak-anak kita harus memiliki banyak wawasan tentunya ya. Jangan sampai diperintahkan pokoknya puasa, saum gitu ya. Kemudian sholat tepat waktu. Nah, itu kita sebagai orang tua itu harus betul-betul secara intelektual memberikan pemahaman yang berdasarkan hasil riset penelitian dan juga perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Seperti kenapa sih kita harus bangun pagi gitu ya, subuh gitu ya, sebelum subuh bahkan atau bahkan juga ada yang lebih terlatih itu kita bangun di sepertiga malam. Nah, itu adalah waktu-waktu ajaib. Ya, waktu ajaib. Jadi keajaiban ini ada di dalam waktu, ada di dalam tempat ya. Maksudnya gimana nih? Nah, kita kasih intelektual kepada mereka. Nah, terkait dengan tempat yang mustajab, ajaib. Seperti contohnya nih Mbak Ayu ya. Nah, ini kan dalam rangka menyusun kurikulum. Pertama, Masjidil Haram. Kita sholat di Masjidil Haram itu mendapatkan nilai 100.000 pahalanya. Berarti kalau kita tuh berapa tahun ya, bisa jadi sekitar 274 tahun kita sholat di masjid di kota kita, di negara kita. Setara gitu. Setara dibandingkan dengan di Masjidil Haram. Kemudian tempat ajaib berikutnya adalah Masjid Nabawi. Masjid Nabawi itu 1.000 pahalanya. Masya Allah. Dan ada lagi Masjidil Aqsa. Itu semuanya tempat-tempat ajaib yang kita kalau melaksanakan ibadah di sana itu dilipat gandakan. Nah, kita harus kasih pemahaman kepada mereka. Kenapa kita juga saum gitu? Kenapa kita harus sholat? Kenapa kita harus tadarus gitu ya? Karena kalau kita tadarus tidak dijaharkan, tidak dibunyikan, itu tidak ada mengandung makna gitu ya. Tapi kalau secara keilmuan kita ngajinya dibunyikan, telinga kita mendengar, kemudian lidah mulut kita semuanya ini terlatih. Nah, kalau dalam ilmu kedokteran, orang-orang yang sedang kena stroke, orang yang sedang kena gangguan Bell palsy itu ya, yang ada gangguan saraf gitu, itu terapinya disuruh ngaji Quran itu dijaharkan, dibunyikan gitu. Nah, itu akan lama kelamaan terbiasa, otot-ototnya kembali lagi menjadi baik gitu. Nah, itu semuanya harus diketahui oleh kita para orang tua. Jadi anak-anak pun nanti menjalankan perintah sholat, waktu yang tepat, kemudian saum ya, selama 11 bulan ke belakang makan segala macam dimakan. Kopi, manis-manis, asin-asin, asem-asem, pedas, semua dihabiskan. Nah, akhirnya adalah bulan Ramadan, Allah sayang kepada kita supaya mengistirahatkan dengan waktu yang sudah disiapkan. Dari mulai terbit matahari sampai dengan terbenam matahari, itu semua organ tubuh kita itu dimanusiakan gitu ya, istirahat gitu ya, seperti itu. Nah, insya Allah kalau ilmu secara intelektualnya anak-anak paham, keluarga paham, nggak usah ada teriakan, mereka akan mengerti. Jadi yang pertama tuh intelektual ya, kita harus bisa memahamkan kepada
keluarga, anak-anak, kepada terutama keluarga kita anak-anak gitu ya, kita, iya. untuk bisa melakukan ibadah karena memang ada alasannya. Jadi kita Betul. harus menjawab why-nya ya. Kenapa Iya. sih kita harus beribadah gitu. Betul, Nah, betul jadi sekali. mereka juga paham kenapa harus ibadah, Betul, kenapa betul. harus melakukan perintah Allah gitu. Betul. Oke, terus kita lanjut yang kedua ya Bun. Yang kedua, Itu kecerdasan emosional. kecerdasan emosional. Nah, kecerdasan emosional ini di bulan Ramadan kita lebih intens, lebih menguatkan supaya bisa menahan amarah. Gitu Itu kan? yang nggak mudah ya Bun. Yang nggak mudah Nggak ya. mudah. Jadi anak-anak kita kasih pahamkan, la tagdob walakal jannah. Jangan marah, bagimu syurga. Bayangkan, menahan marah itu jaminannya, hadiahnya, rewardnya bukan payung. Iya, Ya, surga. Coba. Nah, kita pahamkan kepada anak-anak. Selama ini bisa jadi kita sendiri nih sebagai orang tua, ya bunda lah ya sebagai orang tua, itu ke anak kadang-kadang tidak mudah untuk menahan marah gitu ya. Nah, kita di di episode yang lalu ya kita bicara bagaimana kita diperintahkan untuk beristighfar dan tobat atas kesalahan-kesalahan kita. Nah, di bulan Ramadan ini kita buat kurikulumnya untuk bersabar menahan emosi, yang melatih menahan marah, melatih bersabar menahan tidak tergiur dengan makanan. Ya, jadi nanti akan kita uji coba anak-anak. Ya, kalau masih kada kecil nih, kita simpan permen gitu ya. Kita lihat kalau di rumahnya ada CCTV. Jadi anak-anak kita udah bisa belum gitu ya. Kemudian ningkat lagi setelah anak yang SMP, yang remaja. Nah, seperti apa mereka kita tanya dengan kejujuran ya. Nah, emosi ini juga terkait dengan kejujuran juga. Nah, pasangan bunda dengan ayah ya. Kalau tidak diberikan baju lebaran gitu ya, tidak diberikan uang tambahan, itu kita harus pandai-pandai mengelola kecerdasan emosi di sini, yaitu melatih juga adversity question. Maksudnya kecerdasan ketahan malangan. Di bulan Ramadan ini kita dilatih oleh Allah. Itu kecerdasan intelektual tadi kan sudah, ini kecerdasan ketahan malangan. Ya, kita tahan nih untuk menahan lapar dan dahaga karena kita iman. Kita bertakwa. Nah, disitulah latihan emosinya gitu. Kalau sekarang setan aja udah dibelenggu di bulan Ramadan ini, kalau kita masih juga tidak bisa nahan amarah, tidak bisa menahan nafsu kita, apa yang terjadi? Jangan salahkan setan. Salahkan diri sendiri. Salahkan saya yang salah. Ampuni saya siap belajar ya Allah. Nah, makanya dibuat kurikulumnya gitu ya. Jadi dipahamkan ke anak-anak kita menahan marah, menahan berhenti dari larangan-larangan yang membatalkan saum. Nah, itu semuanya melatih emosi. Itu pakai kolom-kolom gitu ya, nanti dilatih. Nah, kecerdasan emosional. Nah, terus dibuat. Jadi anak-anak jelaskan di situ, ngobrol bareng. Jadi kayak ibu guru tadi kan, kenapa kok kayak di sekolahan gitu. Iya, apalagi di rumah. Ini bulannya pendidikan gitu, bulannya mendidik kita orang tua bisa juga berkomunikasi dengan anak-anak gitu. Nah, selanjutnya lagi terkait dengan emosi. Emosi dalam berkomunikasi. Komunikasi itu Mbak Ayu, ada komunikasi yang bisa dimengerti, ada komunikasi yang tidak bisa dimengerti. Nah, kalau tidak bisa dimengerti itu membuat orang lain itu jadi akhirnya emosi. Anak-anak jadi akhirnya marah, tidak terkendali. Gara-gara apa? Orang tua nggak paham ya menyampaikan komunikasi kepada anak. Akhirnya anak tidak mengizinkan untuk dinasehati. Iya, betul nggak? Iya, betul. Iya, gara-gara apa? Orang tuanya marah, nih anak kok nggak nurut-nurut. Anak juga marah, kok ini mama nggak ngerti sih maksudnya apa? Nah, karena tidak ada kurikulum yang dibicarakan bersama maksud dan tujuannya gitu. Jadi kecerdasan emosional yang kedua. Kecerdasan emosional. Mungkin bisa dibikin kayak to-do list gitu ya Bun ya. Misalkan emosional, terus apa aja itunya, indikatornya satu-satu. Indikatornya satu-satu. Terus kalau misalkan itu berarti juga bisa jadi latihan kita di bulan Ramadan ini, biar nanti setelah Ramadan pun kita juga bisa mengelola emosi. Betul, Jadi lepas dari cerdas bulan secara Ramadan, emosional gitu. iya kita bisa terlatih. Bayangkan 30 hari kita melatih emosional kita, dan keluar dari Ramadan kita semakin cerdas emosinya. Oke.
gitu. Lanjut yang ketiga ya Bun ya. Yang ketiga, kecerdasan sosial. Seperti Nah, apa, Bun? kecerdasan sosial yang kita rancang di bulan Ramadan, kita ajak anak-anak untuk bersilaturahmi kepada siapa? Kepada keluarga inti dulu. Ya, jangan sampai kita nih asik sendiri. Ya, di rumah aja, tidak ada sosialisasi kepada keluarga. Ya, kita ajak anak-anak. Nah, hari pertama kita di rumah ya untuk melaksanakan ibadah di bulan suci Ramadan ini, ibadah saum seperti sahur, kemudian berbuka kita di rumah. Hari kedua, yuk kita ke rumah kakaknya Bunda. Nah, kita list tuh biar anak-anak tuh tahu. Ya, keluarga kita ada berapa? Oh, ada 10. Biar kenal semuanya. Biar ya, Bun? kenal semuanya. Kita tulis list. Kita akan silaturahmi ke rumah, bersosialisasi kan? Kita ke rumah kakak Bunda yang pertama. Nah, kemudian hari berikutnya kasih tahu keluarga ayah. Keluarga ayah ini ada 5 orang seumpamanya. Nah, berarti hari kedua kita silaturahmi ke rumah keluarga ayah. Nah, berikutnya lagi seling lagi ke rumah keluarga Bunda dari yang kakak nomor 3 dan seterusnya. Sampai bulan Ramadan itu kita sudah mengajak anak, mengenalkan anak kepada keluarga inti kita. Tak kenal maka ta'aruf, berkenalan dengan keluarga satu-satunya. Jadi akhirnya anak-anak juga melek kecerdasan sosialnya. Itu Mbak Ayu. Nah, yang keduanya melatih anak-anak untuk bersedekah. Bersedekah. Nah, sosial ya, sosial dengan bersedekah. Sedekah di bulan ajaib ini Allah akan ganti dengan berlipat-lipat ganda. Satu sedekah di hari pertama, di hari kedua, satu kali kita menanam ya kebaikan secara sosial tadi, berbagi entah ke siapa saja. Nah, Allah akan tumbuhkan 7 batang kebaikan ya. Dari 7 ini masing-masing itu akan tumbuh 100 kebaikan. Berarti 700 kali lipat. Yakin nggak? Yakin. Kalau yakin, lakukan, ajak anak-anak kita untuk bersedekah. Ya, bisa jadi setiap waktu anak-anak nabung di celengan sedekah. Setelah sholat subuh, nabung sedekah subuh. Bikin celengan sendiri. Ya, setelah 1 minggu, yuk kita serahkan di Magnet Rezeki kan ada yang namanya MR Box. Iya. Nah, berbagi nasi box, memberi makan khususnya di bulan Ramadan itu ke masjid-masjid. Kemudian ke rumah panti asuhan gitu ya, anak-anak yatim. Berbagi lagi di waktu berbuka saum atau di menjelang sahur. Nah, itu ada tempatnya di MR Box. Bisa nanti Bapak dan Ibu bersedekah lewat MR Box. Nah, insya Allah itu akan menjadikan tadi satu kali kita transfer 7 cabang itu akan 700 berkembang. kali lipat. Kemudian masing-masing itu tumbuh 100 kebaikan. Berarti 700 kali lipat Allah akan datangkan rizki dari jalan yang tidak disangka-sangka, min haitsu la yahtasib, dari jalan yang tidak disangka-sangka. Masya Allah ya. Tadi yang sosial ya Bun ya. Sosial. Yang pertama biar sosialisasi nih, kita ke keluarga juga lebih kenal ya Bun. Betul. Karena biasanya kita kalau ketemu keluarga tuh pas lebaran doang ya Bun. Nah, bahkan ada yang asing ketemu keluarga, nggak kenal siapa dia gitu. Satu tempat rekreasi karena tidak dikenalkan, seumpamanya kita sedang acara family gathering itu masing-masing. Iya. Tapi dengan cara Karena seperti bukan itu, wah ada kebahagiaan. Tapi ingat jangan merepotkan Mbak Ayu ya. Pas kita datang ke rumah keluarga, kita ngadon apa ya, numpang makan gitu. Buka, jangan. Minimalnya kita bawa satu rantang untuk makanan yang disiapkan untuk kita, syukur-syukur kita dilebihkan. Nah, biasanya keluarga yang sudah kita hubungi, kita akan datang, dia justru menyiapkan banyak makanan hidangan di sana karena kebahagiaan. Itu berkahnya silaturahmi ya, mengundang rezeki. Nah, bagi di bulan Ramadan jadi kita merasanya Masya Allah. kita beribadah sama-sama bareng-bareng. Iya, gitu, bareng-bareng, Bun, ya. Jadi nikmat rame-rame. sekali. Apalagi nanti pas di rumah keluarga kita ajak untuk tadi, kita ajak mereka beristighfar sama-sama menjelang berbuka puasa. Ibadah bareng nikmat gitu, Bun, ya, Nikmat Masya Allah. banget. Masya Terus Allah. yang keempat nih Bun, Iya,
kecerdasan spiritual. Nah, kecerdasan spiritual yang harus kita buat. Ini yang penting sekali ya. Karena bulan suci Ramadan adalah bulan pendidikan. Kita tidak boleh mendadak kepada anak-anak mendidik. Ya, nanti insya Allah dengan ada kurikulum ini kita biasakan. Yang pertama, biasakan anak kita, ajak sama-sama untuk sholat tepat waktu. Kemudian berjamaah. Sholat malam, sholat duha, itu saling mengingatkan, jangan sampai bolong. Itu buat listnya. To-do listnya itu langsung, oh duha hari pertama oke, 8 rakaat, terus meningkat lagi 12 rakaat gitu ya. Itu akan kelihatan. Kemudian berikutnya lagi apa? Tadarus tilawah. Nanti kita bilang, kalau ibu insya Allah 3 kali hatam Al-Quran. Nah, ayah berapa? Kita tanya. Biasanya bapak-bapak kan sibuk bekerja, ya ayah 2 aja. Itu challenge-nya harus dilakukan gitu. Kemudian nanti anak-anak ya, oh semuanya anak bunda nih kembar, oh aku 4, teteh 4, adek aku 1 ya bu gitu ya. Pengalaman tahun kemarin tuh, itu alhamdulillah mereka semua saling mengingatkan, kamu udah berapa juz gitu ya, kamu udah ini, udah hatam belum. Nah setiap hatam itu langsung takbir. Ya kalau pas dia hatamnya maghrib atau isya atau asar langsung Allahu Akbar. Nah itu di kamar, berarti kita tahu itu sudah hatam. Yang lain juga jadi termotivasi gitu ya, Masya Allah gitu. Itu spiritual ya. Nah insya Allah dengan sholat dan tilawah Al-Quran itu menjadikan spiritual kita mendekat kepada derajat takwa. Dan tadi ya Bun ya, ada target yang kita buat di awal gitu. Betul. Dan ada kepuasan tersendiri saat kita bisa selesai, bisa mencentang-centang to-do list tersebut. Insyaallah. Yang terakhir adalah evaluasi. Jadi saat terakhir di bulan suci Ramadan, kita raih kemenangan, kita rayakan bersama kemenangan itu bagi yang sudah menyelesaikan apa yang sudah disepakati bersama di awal. Nah, tadi kalau ternyata masuk targetnya 3 juz, berarti kita rayakan bersama. Berikan hadiah kepada diri kita. Alhamdulillah Bunda Ucu sudah hatam 3 kali. Bunda Ucu mendapat reward, hadiah, baju baru. Itu kita sendiri yang merayakannya. Nanti kemudian kita kepada anak-anak. Nah evaluasi itu. Setelah evaluasi kita rayakan bersama. Nah insya Allah kita masuk ke dalam kemenangan gitu. Oke Bunda, mungkin di rumah juga banyak nih Bapak Ibu yang baru mau mulai nih setelah menonton ini baru mau mulai. Nah kan juga latar belakang keluarga orang beda-beda. Ya, gimana betul. tuh Bun untuk memulainya gimana? Baik. Nah, kenapa ada keluarga yang bahagia menyambut Ramadan, ada keluarga yang biasa-biasa, ada keluarga yang menderita. Pas Ramadan, ya Ramadan, nanti nggak boleh makan, nggak boleh merokok, nggak boleh gibah gitu ya. Ada yang tawar-tawar aja, ada yang bahagia. Nah, gimana caranya dengan cara perbedaan tadi? Mulai dengan niat ya. Setelah Bapak dan Ibu melihat tayangan ini bukan kebetulan, pasti ini adalah karunia dari Allah Subhanahu wa taala supaya kita ini menjemput hidayahnya. Dengan merancang 30 hari ke depan kita membuat kurikulum bulan suci Ramadan untuk keluarga ajaib. Insya Allah itu awalnya adalah niat. Jadi kita semua harus punya niat yang sungguh-sungguh gitu Bun ya. Harus agar Ramadan yang tahun ini lebih baik daripada tahun yang kemarin. Jauh lebih baik daripada tahun kemarin. Betul Mbak Ayu, Masya Allah. Bro Ucu, terima kasih banyak atas materinya, sharing-sharing yang sangat luar biasa. Masya Allah, tadi ada 4 ya Bun ya, kecerdasan intelektual, emosional, sosial, dan juga spiritual gitu. Semoga kita semua dan keluarga bisa menyusun kurikulum yang bagus gitu ya untuk di bulan Ramadan ini untuk menjadikan keluarga kita keluarga ajaib. Masya Allah. Masya Allah. Baik, terima kasih Bapak Ibu sahabat MR di rumah yang telah menyaksikan tayangan ini. Sampai bertemu di episode selanjutnya dan mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah, waridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.